Bayangkan, suatu pagi kamu bangun dan lautan sudah tidak ada lagi. Kamu berjalan menuju pantai, tapi yang kamu temukan bukan air biru yang menenangkan, melainkan tanah retak sejauh mata memandang. Tidak ada ombak, tidak ada suara burung camat, hanya udara panas, bau asin yang mengering di udara, dan horizon yang kosong. Kapal-kapal besar terdampar seperti bangkai logam raksasa, tertancap di dasar laut yang kini menjadi gurun. Tempat di mana dulu ada kedalaman ribuan meter, kini hanya ada lembah luas yang penuh kerak garam dan lumpur kering. Bumi terasa asing, seperti planet lain yang kehilangan warna birunya. Tanpa lautan, bumi kehilangan setengah jiwanya, dan manusia kehilangan tempat asalnya. Karena laut bukan sekedar air asin, laut adalah sistem kehidupan yang membuat bumi tetap hidup. Ia menjaga suhu planet, memberi hujan, menghasilkan oksigen, dan mengatur cuaca. Ketika laut menghilang, semua itu berhenti. Dunia tidak lagi bernapas dengan cara yang sama. Awalnya mungkin manusia akan berpikir itu cuma perubahan kecil, tapi perlahan efeknya terasa di mana-mana. Awan berhenti terbentuk, tidak ada lagi hujan yang turun, sungai mengering, dan udara mulai menjadi terlalu panas di siang hari, terlalu dingin di malam hari. Laut selama ini adalah pengatur suhu alami bumi. Ia menyimpan panas di siang hari, lalu melepaskannya perlahan di malam hari. Tanpa laut, panas dari matahari terjebak di daratan. Bayangkan, siang hari mencapai 60 derajat, dan malamnya beku seperti padang es. Tidak ada lagi keseimbangan. Planet ini akan berubah menjadi gurun besar yang tidak bisa ditinggali. Dan semua itu terjadi hanya karena lautan menghilang. Tapi masalahnya bukan cuma panas. Ketika laut menghilang, miliaran makhluk kecil bernama fitoplankton ikut lenyap. Makhluk kecil ini yang hidup di air laut selama ini memproduksi sebagian besar oksigen di bumi. Mereka mengubah cahaya matahari menjadi udara yang kita hirup. Dan tanpa mereka, kadar oksigen akan turun perlahan setiap hari. Manusia, hewan, tumbuhan, semua akan mulai kehabisan napas. Bukan karena kekurangan air, tapi kekurangan udara. Bayangkan, kamu menarik napas dalam-dalam, tapi udara terasa lebih berat dari biasanya. Seperti paru-parumu tidak lagi mengisi penuh. Dan setiap tarikan napas adalah pengingat bahwa dunia sedang mati perlahan. Tanpa laut, bumi kehilangan paru-paru keduanya. Kehidupan akan berantakan, hutan akan mati karena tidak ada lagi hujan. Pertanian berhenti, hewan-hewan bermigrasi mencari tempat baru, tapi tak menemukan apapun. Dan manusia mulai berpindah dari satu wilayah ke wilayah lain, hanya untuk menemukan sumber air terakhir yang tersisa. Air menjadi barang paling berharga di dunia, lebih berharga dari emas, lebih penting dari minyak, dan seperti yang selalu terjadi dalam sejarah manusia, ketika sumber daya menipis, konflik akan muncul. Perang bukan lagi tentang tanah, bukan lagi tentang ideologi, tapi tentang siapa yang masih memiliki air. Kota-kota besar yang dulunya dibangun di tepi laut akan menjadi reruntuhan. Tokyo, New York, Jakarta, semua kehilangan fungsinya. Pelabuhan berubah jadi kota mati. Kapal-kapal megah yang dulu simbol kemajuan, kini hanya besi karat yang terkubur pasir. Manusia akan berusaha meniru laut,
menciptakan mesin yang bisa membuat awan, atau sistem untuk menyalurkan air buatan. Tapi semua itu tidak akan bisa menggantikan sistem alami yang sudah bekerja selama miliaran tahun. Kita akan mencoba menjadi Tuhan, tapi tanpa pemahaman tentang bagaimana alam benar-benar bekerja. Dan saat itu, bumi akan mulai memberontak, suhu meningkat, tanah retak, lapisan ozon semakin tipis karena tidak ada lagi uap air yang menjaga atmosfer. Radiasi matahari menembus tanpa halangan. Langit tidak lagi biru, hanya orange keabu-abuan, seperti sore yang tidak pernah berakhir. Tapi anehnya, di tengah kehancuran itu, kita justru akan melihat sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dasar laut yang dulu tersembunyi, kini terbuka. Gunung bawah laut, jurang Mariana, bahkan dataran purba yang belum pernah dijelajahi manusia, kini muncul ke permukaan. Tapi keindahan itu menipu. Permukaannya bukan pasir lembut, tapi lumpur keras dan beracun. Sisa garam, belerang, dan logam berat yang selama ini terjebak di laut, kini menguap ke udara. Bakteri purba yang terkurung ribuan tahun bisa hidup kembali, menciptakan gas beracun yang membuat langit berwarna aneh. Bumi akan kembali seperti jutaan tahun lalu, gersang, panas, dan berbau belerang. Dan di tengah semua itu, manusia mungkin baru sadar bahwa laut bukan hanya bagian dari bumi, tapi bagian dari diri kita. Lautan adalah tempat kehidupan dimulai, dan jika laut hilang, itu berarti kehidupan telah berakhir. Secara teori, skenario seperti ini bisa terjadi. Jika suhu bumi meningkat cukup drastis, air laut bisa menguap ke atmosfer. Jika bumi kehilangan gravitasi yang stabil, air bisa tertarik keluar orbit. Atau jika asteroid besar menghantam lautan, seluruh air bisa mendidih dan menghilang ke ruang angkasa. Tapi yang menakutkan adalah laut saat ini memang sedang menghilang, bukan karena menguap, tapi karena manusia. Kita menebang hutan bakau, menumpahkan limbah plastik, memanaskan iklim, dan menimbun laut dengan sampah. Laut yang dulu luas, kini berubah menjadi racun yang perlahan membunuh dirinya sendiri. Dan kita bahkan tidak berhenti sejenak untuk mendengarkan. Laut memberi kita makanan, udara, dan keseimbangan. Tapi lautan juga diam ketika kita menyakitinya. Mungkin karena laut tahu manusia belum siap memahami kedalamannya. Tapi suatu hari, ketika laut benar-benar hilang, kita akan menyadari bahwa yang hilang bukan cuma air, tapi seluruh jantung kehidupan di planet ini. Dan bumi tanpa laut hanyalah batu besar yang berputar tanpa makna di tengah ruang kosong. Laut tidak pernah meminta banyak. Ia tidak butuh kita menjaga dengan slogan atau kampanye. Ia hanya butuh kita untuk sadar bahwa selama ini kitalah yang dijaga olehnya. Karena bumi bisa hidup tanpa manusia, tapi manusia tidak bisa hidup tanpa laut.